Apa kabarnya? Selamat siang Bu Erna, puji Tuhan kabar saya baik. Baik. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer untuk melihat Ibu sebagai coach untuk mendampingi coachingnya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, di sini saya akan sampaikan terkait rubrik penilaian saya terhadap observasi dan agar Ibu juga tahu apa yang akan Ibu siapkan. Ya Bu. Baik, adapun yang saya harapkan dari percakapan nanti, Ibu sudah paham apa itu prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan Ibu juga sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Dan kemudian saya harapkan ketika Ibu melakukan coaching, jangan lupa menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu yang menjadi rubrik penilaian sebagai acuan dalam pengamatan kepada Ibu. Bagaimana Bu Sylvia? Bisa dipahami ya? Kira-kira sampai saat ini bisa Bu. Baik, kalau begitu sebelum melakukan kegiatan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Boleh ya Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Iya. Pertanyaan pertama, kira-kira proses coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan ada dua Bu. Yang pertama, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang menggunakan teknik rasa Bu. Oke, memang itu bagus Bu. Mendengarkan, memberi pertanyaan. Nah, untuk soal yang kedua, dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Yang spesifik adalah mendengarkan aktif supaya saya dapat menggali potensi dari coach saya sendiri agar apa yang menjadi masalahnya kita bisa mencari solusinya yang tepat. Begitu. Betul itu Bu. Memang dengan mendengar aktif adalah hal yang paling penting. Untuk apa? Untuk menggali potensi pada coaching nantinya. Untuk pertanyaan terakhir Ibu Sylvia, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana dari indikator ketercapaian yang ingin Ibu harapkan dari percakapan dengan coaching nanti? Indikator ketercapaian yang saya tuju itu yang pertama Bu, dalam percakapan nanti saya akan menggunakan alur tirta secara beruntun. Kemudian saya menggali ide-ide apa yang menjadi permasalahan dari coach itu sendiri agar coach itu dapat menemukan solusi dari masalah yang beliau temui melalui pertanyaan yang berbobot yang akan saya ajukan nanti kembali kepada coach. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sudah sampaikan terkait proses melalui tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal. Semoga dapat tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bu. Hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya, silakan Ibu sudah dapat memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses coaching nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah Ibu sampaikan. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama, sudah siap? Siap Bu. Silakan dimulai proses coachingnya. Oke, baik Bu. Selamat siang Ibu Rivena. Selamat siang Bu Nusylvi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat, hanya ada kendala sedikit frustasi saya dalam menghadapi murid-murid saya kelas 1 ini Bu. Kira-kira apa yang menjadi kendala Ibu pada hari ini? Kayaknya Ibu merasa frustasi di dalam melakukan proses pembelajaran ya Bu? Saya sebagai guru kelas 1 ini merasa frustasi Bu, karena dalam menyampaikan pembelajaran kepada murid-murid saya itu Bu, sepertinya murid-murid saya ini kurang konsentrasi, kurang disiplin. Bahkan maklumlah Bu, karena memang murid-murid saya itu berasal dari keluarga, kadang belum lagi mengenal prinsip dan buku Bu. Bahkan murid-murid saya itu belum pernah tahu apa namanya buku, pulpen. Bahkan mereka pun tidak tahu ngapain mereka di sini. Jadi mereka itu suka main-main gitu Bu. Bu,
Kira-kira apa tujuan pembicaraan kita hari ini, Bu? Atau apa yang Ibu harapkan dengan percakapan kita ini, Bu? Saya Bu mengharapkan dalam pertemuan kita ini yaitu saya harus menyumbangkan nanti potensi saya sebagai seorang guru sehingga menjadi seorang guru yang bisa mengajarkan murid-murid saya itu supaya mereka itu kreatif dan mau belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya baik ya Bu, menurut pengamatan Ibu, apa yang menjadi penyebab dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang? Menurut saya Bu, yang menjadi permasalahannya adalah kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua, di mana orang tua di situ tidak mau peduli dengan pendidikan anak-anak mereka, sehingga mereka hanya mengharapkan dari guru saja. Jadi di rumah tidak diperhatikan. Nah, seperti itu, Bu. Nah, dari kondisi sekarang, Bu, kira-kira skala 1 sampai 10, kondisi mana yang Ibu berada pada kondisi yang mana satu antara skala 1 sampai 10 itu, Bu? Kalau sekarang Bu, kondisi saya itu mungkin intinya masih berada di nilai 5. Kira-kira menurut pengamatan Ibu Rivena, langkah-langkah atau solusi apa untuk mengatasi permasalahan tersebut, Bu, supaya anak tersebut mau disiplin dan mau belajar dengan baik sehingga mereka cepat mengenal nama dengan huruf? Mungkin saya bisa melakukan kegiatan yang terlebih dahulu itu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, Bu. Misalnya saya menarik minat mereka untuk untuk mengikuti pembelajaran di kelas itu, saya mulai dengan membuat mereka bernyanyi, bermain, bahkan menata ruangan itu lebih kreatif supaya tertarik mereka dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Dan saya akan mengadakan kolaborasi dengan orang tua mereka supaya nanti orang tua mereka itu mau memperhatikan pendidikan anak-anak mereka di rumah, dan anak-anak itu juga saya bisa nanti pakai video pembelajaran yang telah saya sediakan dari YouTube, walaupun nanti itu hanya saya putar melalui laptop saja, seperti itu. Oh gitu ya Bu ya, kira-kira metode Ibu ya. Jadi metode yang Ibu sebutkan itu metode apa yang bakalan Ibu pakai dalam pembelajaran? Apakah metode yang Ibu gunakan itu akan berhasil ke depannya atau tidak? Pertama Bu, saya pakai nanti metode berdiferensiasi. Kenapa? Karena kelas 1 itu mungkin saya lebih banyak bervariasi membuat supaya pembelajaran itu lebih menarik kepada mereka, dan harapan saya sih berhasil, Bu, seperti itu. Oh, artinya Ibu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan atau berdiferensiasi ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Berarti metode yang Ibu gunakan itu sangat baik, sangat mantap ya Bu ya. Semoga Ibu pun juga bisa meningkatkannya lagi. Nah, kira-kira ada metode yang lain Bu yang lebih interaktif yang Ibu gunakan supaya murid itu lebih cepat menangkap atau mengerti dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan? Mungkin saya nanti akan membuat metode pembelajaran secara berkelompok, dan saya akan berikan alat-alat peraga yang sesuai dengan materi pembelajaran yang saya sampaikan, sehingga anak-anak itu bermain sambil belajar dan asik gitu, Bu. Oh, mantap, metode Ibu ini sangat baik. Sekarang kira-kira dari skala 1 sampai 10, kondisi setelah Ibu menggunakan berbagai metode pembelajaran, kondisi nilai Ibu sekarang berada pada angka berapa kira-kira Bu? Kalau nilai saya berhubungan dengan anak-anak bisa dikatakan nilai 8. Kenapa? Karena beberapa materi yang saya sampaikan itu puji Tuhan berhasil dan dapat mereka terima dengan baik gitu. Bagus, rencana Ibu itu sangat bagus ya dan sangat menarik. Sekarang apa rencana Ibu setelah melakukan percakapan kita hari ini? Apa yang Ibu lakukan untuk menangani permasalahan Ibu di kemudian hari? Mungkin saya lebih kreatif lagi, Bu, dalam memberi pemahaman pembelajaran kepada murid-murid saya. Misalnya selain saya buat dalam bentuk kelompok kecil, saya bisa memakai alat-alat peraga yang ada di sekitar mereka yang mudah didapat, dan mungkin bisa saya membuat nanti ke depannya pembelajaran yang di luar lokal atau di luar kelas atau di alam. Misalnya kalau di sains itu di kelas 1 kita bisa belajar sambil bernyanyi,
bermain di luar kelas seperti itu. Apa yang menjadi komitmen Ibu ke depannya agar rencana Ibu itu berjalan dengan lancar? Tentunya saya harus lebih fokus dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Baik Bu, saya senang mendengar rencana Ibu. Semoga rencana Ibu itu berjalan dengan baik. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan percakapan dengan saya? Oh, saya merasa senang sekali Bu, karena ternyata tadinya saya berpikir bahwa saya terpuruk sendiri dengan pikiran sendiri. Ternyata dengan datang Ibu berkolaborasi dengan saya, maka saya merasa bisa bertukar pikiran, mendapat pengalaman yang baru, dan mudah-mudahan ke depan rencana saya berjalan dengan baik dalam penerapan pembelajaran bagi murid-murid saya Bu. Baik Bu, saya senang mendengar rencana Ibu. Semoga rencana Ibu itu ke depannya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan metode-metode yang Ibu gunakan juga berjalan dengan baik. Kira-kira Bu, waktu saya juga sudah habis, saya juga harus pergi, ada juga kegiatan. Saya akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu. Baik, Bu Silpi, saya tadi sudah mengamati proses coaching Ibu dengan coachingnya. Saya ada beberapa catatan, namun sebelum saya bacakan, saya mau sampaikan beberapa pertanyaan. Boleh kan Bu? Boleh Bu Erna. Ya. Baik, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching dan apa indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi kan Bu, saya sudah melakukan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, menggali potensi daripada coaching, kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot. Kira-kira itu ya Bu yang bisa saya lakukan tadi. Baik, jadi yang sudah Ibu sampaikan memang sesuai dengan catatan saya, yaitu Ibu sudah menggunakan prinsip coach pada kemitraan. Terlihat tadi Bu ketika Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian telah menggunakan proses kreatif, di mana Ibu terus menggali potensi yang ada pada coaching. Itu sangat baik Bu, untuk terus menghasilkan ide sebagai solusi dalam permasalahannya. Dan Ibu juga tadi telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi dari coachingnya. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan apa yang pada saat pra-observasi Ibu harapkan ada dua, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat juga sudah terlaksana semua Bu. Dan yang paling penting tadi, saya lihat Ibu sudah terapkan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Syukurlah Bu, kalau secara umum dari catatan saya, Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik dan luar biasa Bu. Satu pertanyaan terakhir, kira-kira proses kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan mungkin kehadiran penuh ya Bu ya. Karena coach itu tadi seperti punya unek-unek yang begitu. Seharusnya tadi saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Iya, kehadiran penuh yang Ibu harapkan untuk dikembangkan, dan saya berharap teknik ini juga dapat segera Ibu kembangkan dalam diri Ibu sendiri. Tidak hanya potensi ini ya Bu, juga potensi lain, agar tujuan pelayanan coaching terhadap mitranya atau terhadap coachingnya, saya juga berharap agar proses ini dapat menjadi bekal Ibu, agar nanti ke depannya ketika Ibu melakukan proses coaching sesuai dengan pelayanan coach Ibu, tetap melalui alur tirta. Terima kasih Ibu, proses coaching yang luar biasa, semoga dapat berdampak bagus buat Ibu ke depannya. Terima kasih Ibu buat semangatnya. Baik, saya akhiri
Selamat siang Bu Silvi. Selamat siang kembali Ibu Erna. Iya.